Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan tukang kreatif, berjumpa lagi di channel saya. Nah, di samping saya ini adalah hasil kreatif terbaru saya. Ini adalah mini kitchen set ala tukang kreatif. Mau tahu langkah-langkah pembuatannya? Ikuti terus dan simak videonya. Tapi seperti biasanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru saya. Dan saya semakin bersemangat untuk upload video-video yang lainnya. Oke, langsung saja kita lihat proses pembuatannya. Ya, yang pertama kita persiapkan dulu untuk alat dan bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan holo ukuran 3x3 dan 1,5x3. Selain itu, untuk list saya menggunakan list aluminium ukuran 1 cm. Kemudian engsel 2 buah, lalu gagang pintu, dan jangan lupa paku rivet untuk mengaitkan sambungan-sambungannya. Nah, ini untuk gagang pintunya ini hanya sekedar contoh, nanti akan saya ganti dengan yang lebih bagus dan lebih cocok dengan bahan holo baja ringannya. Nah, ini untuk engselnya yang kecil seperti ini. Udah 2. Oke, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama kita ukur dulu sesuai kebutuhan. Saya akan membuat ukuran 120 untuk panjangnya, kemudian tingginya 50 cm dan lebarnya 35 cm. Kemudian yang bagian tengah ini 80 cm. Setelah kita beri tanda, kemudian kita potong-potong semua bahannya. Ini saya memotong untuk yang ukuran panjang 120 cm. Kemudian ini untuk lebarnya yaitu 35 cm. Nah, untuk menghasilkan potongan yang presisi, garis pada setiap sisinya menggunakan penggaris siku, lalu kita potong. Nah, hasilnya lumayan presisi ya. Nah, untuk yang berukuran 120 cm atau yang memanjang ini sudah selesai, ada 4 batang ya. Kemudian kita lanjutkan untuk memotong yang berukuran 50 cm. Ini nanti untuk tingginya. Pada bagian ujung untuk salah satu sisinya di sini saya potong atau saya coek ukuran 3 cm. Lalu sisa potongannya saya rapikan membentuk seperempat lingkaran. Nah, setiap ujung kita buat seperti itu, sama ukurannya, kita coek sedalam 3 cm. Nah, 4 batang sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya adalah kita sambung. Pastikan untuk siku-sikunya ya. Di sini saya menggunakan penggaris siku. Kita cover, lalu kita beri paku rivet, lalu kita kencangkan. Kita sambung lagi pada sisi yang lain. Kita kencangkan lagi paku rivetnya. Nah, kita buat sambungan untuk keempat sudut. Nah, setelah jadi keempat sudut tersambung, maka langkah selanjutnya adalah memasang untuk ancer atau penyangga yang bagian tengah. Kita ukur dulu untuk kita buat coekan lagi. Nah, untuk kali ini coekan kita buat pada dua sisi yang saling berhadapan.
Ya, kita beri tanda dulu, kita garis menggunakan penggaris siku agar lebih presisi potongannya. Nah, seperti ini kita potong pada dua sisi yang saling berhadapan. Lalu kita tekuk keluar, kemudian kita potong menggunakan tang saja. Kita tekuk-tekuk seperti itu sampai patah. Ya, kemudian sisa potongannya seperti biasanya kita rapikan. Jadi selain rapi, ini juga aman karena bagian ujungnya tidak tajam ya. Pada ujung yang satunya kita buat coekan juga. Ukurannya sama ya, masing-masing 3 cm ke dalam. Lalu sisa potongannya kita rapikan lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Lumayan rapi ya rekan-rekan. Lalu kita ukur selebar 37 cm. Kita beri tanda dulu menggunakan penggaris siku. Lalu kita pasang. Nah, pada bagian ini nantinya akan kita beri pintu ya. Jadi ini bagian kotak yang agak kecil ini nanti adalah bagian yang ada pintunya. Nah, masing-masing kita beri satu rivet dulu, lalu kita ukur kembali untuk memastikan ukurannya. Kalau sudah yakin, baru kita kencangkan lagi dengan menambah masing-masing satu rivet lagi. Ya. Kemudian kita beri juga pada sisi yang sebaliknya. Kita beri paku rivet agar lebih kencang. Kita beri paku rivet untuk semua sudut. Kita kencangkan kembali. Setelah itu kita ukur sepanjang 21 cm pada bagian tengah ini. Kita beri tanda untuk satu sisi lainnya, lalu kita pasang hulu melintang seperti ini. Lalu kita kencangkan paku rivetnya. Kencangkan pada sisi yang lain. Setelah itu kita balik, kemudian kita beri paku rivet pada sisi sebaliknya. Kita kencangkan kembali. Nah, kita buat seperti ini 2 buah. Ini saya percepat aja ya. Kita kencangkan semua sambungan hulunya. Selanjutnya kita akan memasang yang 35 cm. Untuk potongan ujungnya yang kita potong adalah dua sisi siku-siku, jadi dua sisi yang saling berdekatan. Kita pasang pada bagian bawah dulu. Nah, ini saya memasang bagian bawah tetapi dengan posisi terbalik ya. Mohon maaf ya rekan-rekan, ini videonya
terpotong bagian atas ini. Ya, ini sudah terpasang salah satu sisinya. Nah, ini saya percepat aja, dua sisi sudah saya pasang. Lalu kita sambungkan, kita satukan dengan bagian sisi yang lain. Kita bor, lalu kita beri paku rivet, lalu kita kencangkan kembali. Ya, pada bagian yang lain kita kencangkan juga. Ini saya pakai tali rafia untuk menahan agar tidak goyang-goyang dan tidak terlepas ya, karena saya mengerjakan sendiri. Lalu kita pasang pada bagian tengah, lalu kita kencangkan. Untuk bagian pertama ini saya cukupkan sekian dulu ya rekan-rekan, karena ini durasinya sudah cukup lama. Kita akan sambung di bagian yang kedua. Terima kasih.